Nah ini rupanya air mengalir ke tempat ini. Nah saya tidak akan mendekat lebih dekat lagi, berisiko nggak tahu. Nah ini gua dan masuk ke arah sana. Para sahabat semua, kembali bersama saya. Selamat berjumpa lagi dalam video kali ini. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di sebelah utara perempatan Praci. Di sebelah kiri kita ini adalah terminal. Kita berhenti sebentar, ada bus besar yang mau keluar. Nah ini kita ke arah selatan, ada perempatan, dan kita nanti akan ke kanan. Ada tempat yang menarik, yaitu sebuah teleng, di mana di tempat itu keluar air yang membentuk sungai kecil. Nah syukur hari ini hujan sehingga saya bisa melihat air yang keluar cukup banyak dari tempat itu. Warnanya saya pikir akan kekuningan karena ini musim hujan. Di dalam kesempatan dulu saya pernah ke tempat ini pas tidak hujan sehingga airnya kelihatan jernih. Nah kita akan membedakan apakah nanti itu airnya jernih atau keruh. Dan saya yakin sungai ini akan keruh. Nah ini agak naik sedikit. Kalau lurus terus ini nanti akan ke arah jalan Wonosari. Ketemu di Bedoyo. Nah ini hujan rupanya cukup besar. Tidak jauh dari tempat ini, nanti kita belok ke arah kanan. Nah konon sungai ini mengalir dari tempat yang ada jauh agak di depan sana. Itu ada pohon-pohon jati. Mungkin tidak jauh, terlalu jauh lah, sekitar 1 kilo atau 500 di sebelah kiri kita itu. Dan juga di tempat lain yang agak jauh sedikit di kawasan Museum Kars yang ada di Praci Mantoro. Nah kita belok ke kanan ini, jalannya tidak terlalu bagus dan kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Nah seperti apa kita lihat bersama. Para sahabat, saat ini saya sudah berada di sebelah barat Praci Mantoro. Ini di Gang Teleng. Nah tempat ini sangat menarik bagi saya karena ada air yang keluar dari dalam tanah. Nah ini kita lihat selokan mengalir dari arah di depan sana. Itu ada air yang mengalir, itu cukup kelihatan dari sini. Kita mendekat ke tempat ini. Nah di tempat kita berdiri ini ada pohon, ini trembesi, saya kira umurnya masih muda ini. Lalu rupanya pada saat tertentu, saya kira lebih-lebih musim kemarau, tempat ini juga menjadi sumber air yang sangat diperlukan untuk kehidupan warga yang ada di sini. Nah kita melihat tempat yang dipakai untuk keperluan, saya kira untuk keperluan mandi ya ini ya. Lebih-lebih saya kira kalau musim kemarau. Nah rupanya
tempat ini sungguh diperhatikan dengan membuat bangunan yang ada di depan kita itu. Nah, ini bangunan tampaknya sudah sangat lama. Saya kira dipakai untuk menampung air pada saat musim kemarau. Nah, pada saat musim hujan, air ini dilimpahkan ke tempat ini. Nah, ini kalau melihat warnanya ini kekuningan. Nah, ini warnanya kekuningan. Dan ini tempat ini permukaannya tinggi karena ada tembok setinggi saya ini. Nah, ini tembok ini mengelilingi tempat ini. Saya kira memang dibuat pada masa lalu untuk melindungi tempat ini, sehingga air bisa terkontrol dengan baik dan warga pun bisa memanfaatkan air ini. Nah, ini airnya seperti ini. Agak menjauh sedikit biar suara airnya tidak terlalu terdengar keras. Nah, konon air ini mengalir dari sungai bawah tanah yang ada di depan sana. Tepatnya di tempat Museum Kars yang ada di depan sana. Ada sungai yang masuk ke dalam tanah. Lalu ada sebagian air yang konon katanya merembes sehingga mencapai tempat ini. Nah, yang lain kemungkinan besar itu mengalir ke pantai selatan. Saya kira cerita yang saya dengar ini masuk akal karena tempat ini kan banyak batu kapurnya sehingga ada rongga-rongga di bawah tanah. Memungkinkan air itu mengalir sampai ke tempat ini, sebagian kecil dan sebagian besar ke pantai selatan. Para sahabat, ini video saat saya kesini hujan agak jarang. Nah, tampak air begitu jernih. Lalu luapan air hanya sedikit sekali. Sangat berbeda jauh dengan yang kita lihat pada hari ini ketika hujan turun cukup banyak di tempat ini. Nah, ini tampak jernih. Saat hujan turun, maka di tempat ini akan berwarna kuning dan bahkan menurut penduduk, air saat hujan besar akan melampaui tembok keliling yang ada ini. Nah, ini tampak air keluar sedikit dari pintu yang ada di depan kita ini, pintu pelimpahan air. Nah, ini airnya tampak jernih. Para sahabat, seperti inilah keadaan kalau dilihat dari atas. Sumbernya seperti ini. Ini kelihatan merah karena habis hujan. Konon di arah depan sana itu ada lubang tempat air ini masuk. Ini kok enten wit ringin, Pak? Ringin. Tanduran enggak nih? Ringin niku tanduran enggak? Oh, nggih. Niki ringin. Nggih. Pun dangu ning alit mau niki. Nek trembes ini
Oh nggih. Oh iki nembe mawon asale nandur. Oh nggih 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 nggih. Nah, seperti apa tempat air masuk? Mari kita menuju ke tempat air masuk di mana air ini berasal. Nah, para sahabat, menurut bapak yang saya jumpai di sana, konon air itu mengalir dari tempat ini. Saya belum tahu, tapi kita coba berjalan ke arah sana. Semoga bisa ketemu yang namanya Songgilap. Ini batunya kapur, bentuknya seperti ini. Saya kira memang masuk akal kalau air itu bisa meresap melalui pori-pori ini. Nah, kita akan menuju ke arah jati sana itu. Ini agak mencari-cari jalan untuk menuju ke tempat air masuk. Para sahabat, saat ini saya mencoba untuk mencari tempat di mana air masuk. Sayang kita nggak menjumpai orang di tempat ini. Oh ini. Para sahabat, inilah rupanya tempat air itu masuk di tempat ini. Saya mencoba turun ke bawah. Rupanya ini dulu adalah sungai. Ini kelihatan ini. Atau aliran air kecil lah. Lalu nggak tahu kenapa, faktor alam saya kira. Nah ini
rupanya air mengalir ke tempat ini. Nah, saya tidak akan mendekat lebih dekat lagi, berisiko nggak tahu tempatnya seperti apa. Nah, ini suaranya seperti hujan. Konon ini dinamakan Songgilap. Nah, kita juga nggak bisa turun ke tempat ini karena ini cukup curam. Terdengar suaranya, terdengar alirannya. Para sahabat, kiranya ada yang lebih menarik lagi yang berkaitan dengan sungai ini, kita ke sana. Setelah dari tempat tadi, kita mencoba untuk menuju ke Gua Kars yang ada di depan sana, yang konon juga menurut penuturan orang air juga mengalir dari sungai yang ada di sana. Mari kita ke sana. Kita sekarang menuju ke arah Museum Kars yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin hanya sekitar 2-3 kilo. Jalan cukup bagus. Di kiri kanan ini pemandangan hijau, enak dipandang mata. Dan untuk yang belum pernah melihat Museum Kars, ini sedikit cerita. Di sana itu ada kawasan yang cukup lebar, di mana kita bisa melihat gua, juga ada museum. Dan gua-gua ini dulunya menjadi tempat manusia prasejarah tinggal. Ada beberapa gua. Salah satunya itu adalah Gua Tembus yang memang bisa dimasuki dari ujung depan sampai ujung belakang. Sangat bagus di sana. Dan ada juga gua yang dipakai untuk tempat tinggal manusia prasejarah. Di dalam museum kita bisa melihat banyak peninggalan. Salah satu yang menurut saya sangat menarik adalah tulang kerangka manusia dari Gua Pawon yang ada di Jawa Barat sana, disimpan di tempat ini. Yang lainnya ada semacam ornamen yang menggambarkan kehidupan manusia prasejarah di masa yang lalu. Juga di dalam komplek itu juga ada sebuah pura Hindu yang sangat bagus menurut saya. Dan tempatnya cukup sepi. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai.
Nah, kita akan belok ke kiri. Dari pintu gerbang ini mungkin sekitar 500 meter saja. Nah, ini kita di sebelah kiri ini ada loket, tapi karena sudah sore kayaknya sudah tidak ada yang menjaga, kita masuk. Kita berhenti sebentar di tempat ini. Nah, para sahabat, saat ini kita berada di kawasan Museum Kars, dan konon salah satu sumber air yang masuk ke tempat yang kita kunjungi tadi adalah tempat ini. Dari sinilah air itu mengalir. Ini banyak pohon jati di sini. Nah, ini airnya seperti ini. Memang yang saya dengar tidak semuanya itu ke tempat yang baru saja kita kunjungi tadi, tetapi air yang ada di sini banyak yang mengalir ke pantai selatan. Lalu yang ke tempat tadi di Teleng tadi, saya kira hanya sebagian kecil dari air yang mengalir di tempat ini. Nah, seperti apa pintu masuknya ke dalam tanah? Mari kita bersama-sama ke sana. Nah, untuk para sahabat yang ingin mengetahui tentang Gua Tembus dan juga tempat wisata yang ada di sekitar sini, bisa mengikuti video yang telah saya upload pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ini kawasan Geopark Gunung Sewu di Pracimantoro. Mari kita segera menuju ke sana. Nah, para sahabat, kita sudah sampai di tempat yang diperkirakan titik air masuk. Nah, kalau ke depan itu tampak museum Kars, dan ini kawasan Museum Kars di Pegunungan Sewu. Kita menuju ke arah air masuk ke dalam tanah. Harus hati-hati karena jalannya licin. Luar biasa sebenarnya tempat ini dibangun, tapi rupanya
perawatan agak kurang atau bagaimana, sehingga bangunan itu seakan-akan kesepian. Sebenarnya ini kawasan wisata hanya sepi sekarang. Nah, ini airnya. Kita coba melihat dari sini. Cukup deras. Ini warnanya kuning. Nah, ini tempat ini dinamakan Gua Sodong, sungai bawah tanah. Nah, itu ada petunjuknya, sayang sudah terbalut tanaman. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan air mengalir ke dalam tebing batu. Nah, ini gua dan masuk ke arah sana. Saya kira kalau air besar sangat berbahaya jika di tempat ini. Kalau terbawa arus kita bisa hilang. Luar biasa, alam begitu penuh misteri. Dan kita bisa menemukan keagungan Tuhan melalui tempat-tempat seperti ini. Akhirnya para sahabat dari Gua Sodong di kawasan Museum Kares Pegunungan Sewu di Pracimantoro, saya mohon pamit. Terima kasih untuk para sahabat yang telah mengikuti video saya sampai ke tempat ini. Dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.